Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud fitrah itu? Fitrah itu berasal dari kata asli. Belum ada tambahan atau belum ada sesuatu yang lain. Ibarat emas itu masih 24 karat. Sekarang membahas tentang manusia. Manusia itu ada yang fitrah dan ada yang bukan lagi fitrah. Maksudnya ada yang asli, ada yang tidak asli. Manusia yang asli, maksudnya manusia yang belum ada ketempelan sesuatu yang lain atau kecampuran oleh sesuatu yang lain, manusia yang masih murni, itu ketika manusia itu masih di dalam rahim. Pada waktu masih di rahim, manusia itu masih berbentuk raga atau jasad, tapi belum ada rohnya. Jasad yang belum diisi roh namanya jasad mati. Tetapi setelah jasad itu sempurna bentuknya, baru roh itu dimasukkan ke dalam jasad. Sehingga jasad yang tadinya mati total 100% menjadi hidup. Tapi sebelum roh itu dimasukkan ke dalam jasad, roh itu dibeat. Beat itu ada yang bahasanya ditalkin. Ditalkin itu disumpah. Disumpah itu dijanji. Wahai roh, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Maksudnya, aku roh ini adalah Tuhan kalian semua. Nah, roh itu 100% ciptaan Allah. Ini kata Allah menurut agama Islam. Kalau selain agama Islam mungkin bahasanya lain, tetapi wujud yang sama. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Nah, bagaimana roh itu? Bagaimana roh-roh itu menjawab qalu bala? Ya. Maksudnya iya itu bagaimana? Maksudnya iya itu, engkau adalah Tuhan kami. Jadi yang dimaksud engkau adalah Tuhan kami itu, bahwa roh itu adalah Tuhan ya
segala sesuatu. Tuhannya raga. Nah itu. Roh itu Tuhannya raga. Karena raga itu atau jasad itu mati total, persis seperti wayang. Tetapi setelah dimasuki roh, akhirnya yang nyetir, yang memainkan, yang Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan asra, yang memperjalankan, yang memainkan atau yang menghidupkan itu kepada hambanya, kepada raga, kepada jasad itu adalah dalang. Jadi jasad itu dalang, jasad itu wayang, sedangkan roh itu adalah dalang. Jadi segala sesuatunya jasad itu segala sesuatunya roh. Bagaimana roh, bagaimana jasad. Bagaimana jasad, karena bagaimana roh. Itu maksudnya. Ya. Jadi benar-benar yang namanya jasad itu 100% mentuhankan roh. Jadi benar-benar yang mengendalikan, yang mengisrokan, yang memperjalankan, yang memainkan jasad itu adalah roh. Nah, jadi roh itu sebagai Tuhannya jasad. Nah, benarkah bahwa roh itu sebagai Tuhannya jasad? Coba kita teliti. Roh itu ciptaannya siapa? 100% ciptaannya Allah. Nah, kalau roh itu adalah ciptaannya Allah, berarti roh itu adalah milik Allah. Nah, kalau roh itu adalah milik Allah, berarti roh itu adalah ruhnya Allah. Nah, itu sepakat bahwa roh itu adalah Tuhannya. Sedangkan selainnya roh adalah hambanya. Pada waktu itu sepakat, qalu bala. Pada waktu itu dijanji, ditanya, disumpah, dibeat, ditalkin, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu. Nah, kata selainnya roh, kata selainnya roh itu maksudnya kata jasad. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, berarti ini artinya bahwa selainnya roh hanya taat kepada roh. Jadi selainnya roh itu persis seperti wayang, hanya taat kepada sang dalang. Nah, selainnya roh itu persis pantulan yang ada di dalam kaca atau cermin. Apapun pantulan itu tergantung yang memantul, apapun yang di dalam kaca itu tergantung apa yang berkaca. Nah itu maksudnya alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kata selainnya roh, ya engkau adalah Tuhan kami. Nah, maksudnya selainnya roh hanya taat kepada roh. Kenapa? Karena roh itu dijadikan Tuhannya selainnya roh. Artinya roh itu dijadikan Tuhannya para jasad. Nah, itu pada waktu di dalam rahim. Nah, itu yang disebut fitrah. Nah, terus begitu lahir, baru ketempelan pengetahuan yang lain, yaitu pengetahuan raga, sehingga sudah tidak fitrah lagi. Maka kita harus kembali ke fitrah, itu namanya suci, diampuni semua dosa-dosanya. Itu mungkin hanya itu saja dulu dari saya, dan lanjut di waktu yang berikutnya.